Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenali tujuan hidup. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita juga sebagai orang Kristen supaya kita mengenali tujuan hidup kita. Setiap kita dijadikan oleh Allah dengan tujuan masing-masing. Setiap kita memiliki tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tujuan hidup kita semuanya itu adalah untuk memuliakan Allah. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan masing-masing makna dan tujuan hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu, bagaimana kita memahami tujuan hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita tahu dan mengerti apa tujuan hidup kita, maka kita harus bertanya kepada Sang Pencipta kita. Dalam hal ini adalah Allah. Mari kita bertanya kepada Allah, memohon petunjuk daripada Allah, apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita untuk kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Akan tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita harus hidup di dalam roh. Artinya hidup di dalam roh itu kita mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika kita hidup di dalam roh, maka hidup kita akan damai sejahtera, karena hidup kita sudah berpadanan kepada Kristus. Sedangkan kalau kita mengikuti keinginan daging, maka kita hidup di luar Kristus. Oleh karena itu Bapak Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita sudah selayaknya hidup di dalam roh. Hidup kita menjadi damai sejahtera, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membawa damai. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami boleh sesuai dengan keinginan roh, sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan apa yang sudah Tuhan teladankan kepada kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.